Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari tentang modeling untuk zona genangan yang diakibatkan oleh tsunami atau rob. Model ini termasuk dari model proses. Pada pemodelan tsunami ini pendekatan modelnya adalah dengan pendekatan model penggenangan atau inundasi dengan bantuan spatial analysis tool yang ada di ArcGIS ya. Dan tsunami ini sama untuk pemodelannya untuk rob. Parameter yang dipergunakan adalah yang pertama adalah tinggi gelombang tsunami atau rob pada garis pantai. Kemudian yang kedua lereng ya pada wilayah tersebut. Kemudian koefisien kekasaran permukaan ini yang diambil dari tutupan lahan. Persamaan pemodelan genangan adalah sebagai berikut, di mana halus ini adalah kehilangan ketinggian tsunami per 1 meter jarak genangan inundasi. Jadi di saat terjadi tsunami mulai dari garis pantai itu sampai merambat ke daratan itu sampai hilang. Kemudian N di sini 167 N kuadrat adalah koefisien kekasaran permukaan. Ini yang diturunkan dari tutupan lahan, koefisien kekasaran ini. Kemudian H0 ini adalah ketinggian gelombang tsunami di garis pantai. Kemudian yang S adalah besarnya lereng permukaan. Pemodelan genangan ini menggunakan fungsi cost distance. Jadi kita menggunakan fungsi cost distance pada ArcGIS. Fungsi ini memperkirakan kehilangan ketinggian genangan tsunami dari sumber run up, di mana dari garis pantai sampai ke arah daratan. Input cost distance sendiri ada yang pertama sumber genangan adalah garis pantai, kemudian cost surface di mana grid yang menunjukkan nilai pengurangan ketinggian air atau halos itu. Dari persamaan kemudian dihasilkan dari variabel kekasaran permukaan dan lereng. Dari halos ini yang sesuai dengan rumus di atas tadi yang dihasilkan dari kekasaran permukaan dan lereng. Ini animasinya bahwa dari dam ini diturunkan untuk menjadi lereng. Kemudian penggunaan lahan yang kita bisa interpretasi dari citra satelit ini diturunkan menjadi koefisien kekasaran N. Kemudian ini menjadi dari rumus sebagai berikut, ini diturunkan S dan N-nya, kemudian H0-nya ini ketinggian gelombang di pantai. Kemudian dari sini dilakukan analisis lanjutan untuk cost distance-nya. Ini dengan input salah satunya adalah garis pantai. Kemudian di sini kita dapatkan adalah jangkauan genangan. Dan ini salah satu hasilnya adalah ketinggian di garis pantai 15 meter. Kemudian konversi dari tutupan lahan ke koefisien kekasaran itu sebagai berikut. Jadi kalau bangunan koefisien kekasarannya sekian, vegetasi 0,07, vegetasi rawa, padi 0,02, lahan kosong sampai tubuh air atau sungai. Selanjutnya bagaimana menganalisisnya di ArcGIS? Pertama-tama kita siapkan data inputnya. Ada dam, kemudian ada penggunaan lahan yang nanti kita convert ke koefisien kekasaran, kemudian ada garis pantai. Pertama-tama dari dam ini kita convert, kita analisis ke slope dengan Arch Toolbox di sini ya, 3D analysis tool, kemudian raster surface, kemudian slope. Dan slope di sini kita pakai satuan derajat. Jadi kita masukkan inputnya, kemudian penyimpanan, kemudian ini derajat, oke. Ini hasil dari slope. Kemudian slope ini
kita potong atau kita masking dengan administrasi dengan menu di sini Spatial Analysis Tool, Extraction, kemudian Extract by Max. Ini kita masukkan hasil slope-nya, kemudian inputnya. Jadi setelah raster input, kemudian administrasi sebagai pembatas maskingnya, kemudian penyimpanan, kemudian oke. Ini hasil slope setelah di masking untuk wilayah Bangkalan. Input yang kedua adalah penggunaan lahan. Penggunaannya lahan di sini karena ini berupa vektor dan penggunaan lahan ini dianalisis dari citra satelit Landsat. Ini kita tambahkan atributnya adalah atribut kekasaran, koefisien kekasaran. Atribut konversi koefisien kekasaran sesuai dengan tabel ini, untuk bangunan sekian sampai terus untuk sungai sekian 0,007. Kemudian setelah semua atribut koefisien kekasaran di sini kita masukkan, karena ini berupa vektor, sedangkan input yang kita pergunakan adalah raster. Ini kita konversi, jadi ini dari vektor, dari poligon kita konversi ke raster. Dari menu conversion tools ini, kemudian to raster, kita pilih ini polygon to raster. Nah, ini inputnya kita masukkan, input penggunaan lahan, kemudian field mana yang kita rasterkan di sini adalah kekasaran, baru penyimpanannya oke. Ini spasialnya kita samakan dengan yang Landsat 30, kemudian oke. Hasil koefisien kekasaran ini, dan ini sudah berupa raster, jadi tadi dari poligon kita rasterkan. Selanjutnya untuk menganalisis ini kita menggunakan model builder. Kita buat model builder, jadi ini kita buat katalog, kemudian news, kemudian toolbox. Nah, ini milik toolboxnya saya kasih nama tsunami. Oke, kemudian setelah itu dari tsunami ini kita news, kita bikin model. Nah, ini modelnya sesuai dengan rumus tsunami. Yang pertama dari koefisien kekasaran kita masukkan koefisien kekasaran, kemudian di sini sesuai dengan rumusnya adalah n kuadrat. Jadi untuk kuadrat ini kita masukkan, kita pakai menu power ini. Jadi di Spatial Analysis Tool, Math, kemudian ini power kita masukkan. Nah, kemudian ini kita koneksikan koefisien kekasaran ini sebagai input raster yang pertama. Kemudian di sini ini klik kanan, kita pilih make variable from parameter, ini kita masukkan ini sebagai input parameter yang kedua. Nah, di sini ini kita isi karena ini pangkat 2, ini kita isi 2, oke. Nah, ini kita bisa rename 2. Selanjutnya setelah dipangkatkan ini kali 167, perkalian ini times, ini kita masukkan. Nah, ini kemudian ini hasil ini kita koneksikan sebagai input raster yang pertama, kemudian kita keluarkan di sini variabelnya untuk yang kedua. Nah, variabel yang kedua ini adalah kita isi karena kali 167. Oke. Nah, ini bisa kita rename 167 biar lebih mudah. Ini setelah kita run jalan berarti tidak ada masalah. Kemudian kita lanjutkan sesuai dengan rumus ini bagi H0 pangkat sepertiga. Dibagi ini kita masukkan divide. Jadi di sini divide-nya kita masukkan. Nah, ini sebagai yang pertama. Kemudian yang kedua kita bisa keluarkan di from parameter. Nah, ini
kita isi. Misalnya di sini logika di garis pantai, saat di garis pantai H0/3 ini kita bikin 10. Ya. Jadi maksudnya saat ketinggian air di garis pantai 10. Jadi ini kita rename, ini H1/3. Selanjutnya kita lanjutkan yang slope. Yang slope kita masukkan. Kemudian slope ini agar nilainya positif kita bagi dengan maksimal slope. Ini kita koneksikan. Kita koneksikan ini menjadi yang pertama, kemudian yang kedua kita buka variabel parameter yang kedua. Ini kita masukkan maksimum slope. Maksimum slope di sini ini 54.876. Oke. Nah, ini kita rename max slope. Nah, oke. Kemudian selanjutnya adalah sin dari slope. Sin di sini ini menunya di math, kemudian di trigonometrik ini di sini ada sin kita masukkan untuk slope kita koneksikan sin. Oke. Kita bisa coba running. Kemudian rumus selanjutnya adalah dikalikan 5. Kali ini di sini adalah times, kita masukkan. Ini kita koneksikan sebagai yang pertama, kemudian yang kedua kita open make from variable yang kedua. Sini kita masukkan ini kali 5 sesuai dengan rumus. Nah, ini bisa kita rename 5. Kita bisa running. Selanjutnya sesuai dengan rumus ini ditambahkan sehingga kita pakai menu plus. Plus di sini ini kita masukkan ini yang pertama, input yang pertama, ini yang kedua, Nah, oke. Dari terakhir ini kalau kita add display ini hasilnya. Nah, ini hasilnya sesuai dengan layar di belakang. Kita rename halos. Kemudian di sini ini kita bagi dengan besar resolusinya. Ini kita koneksikan. Ini yang halos, ini yang pertama. Kemudian kita tambahkan variabel yang kedua. Nah, ini misalnya kita pakai resolusi spasial 10. Nah, ini kita isi 10. Jadi kita bisa rename resolusi spasial. Oke. Kemudian selanjutnya kita analisis cost distance. Ini di menu spatial analysis tool distance, ini ada cost distance. Ini kita masukkan. Kita lihat cost distance ini ada beberapa output input di sini ya, input rasternya, kemudian cost raster ini halos ini, kemudian output distance raster, kemudian maksimum distance-nya. Sebagai input yang pertama adalah garis pantai. Ini garis pantai kita masukkan ya, ke cost distance. Nah, ini input raster pertama, kemudian yang kedua adalah halos ini sebagai input cost rasternya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan maksimum, jadi ketinggian maksimal di pantai, ini maksimum distance. Nah, jadi ini pemahamannya inilah ketinggian tsunami di pantai. Di sini
sesuai dengan yang depan tadi. Ini kita beri jika di pantai ketinggiannya 10. Nah, ini kita rename tinggi genangan pantai. Nah, oke. Kemudian kita run. Ini sudah komplit. Kita lihat hasilnya di sini. Klik kanan add to display. Nah, ini hasilnya sudah kelihatan. Nah, cuman di sini ini masih terbalik karena yang rendah masih di pantai, kemudian yang tinggi masih di daratan. Oleh karena itu pada proses selanjutnya ini adalah dibalik, karena yang tinggi itu di pantai, yang semakin ke daratan semakin ke arah genangan 0. Jadi untuk yang proses selanjutnya itu adalah membalik genangan ini. Jadi yang di pantai semakin genangan tinggi, ke daratan semakin 0. Pertama kita pilih minus. Jadi logikanya kita kurangi dengan ketinggian. Selanjutnya ini ketinggian di pantai kita set dulu, variabelnya kita keluarkan. Ini sebagai variabel pertama, kita rename tinggi pantai. Oke, kemudian yang hasil cost distance juga kita koneksikan ini sebagai variabel yang kedua. Jadi ini jangan kebalik, ini yang pertama, ini yang kedua. Dan ketinggian di pantai ini kita set karena di awal tadi 10, ini kita beri 10. Ini hasilnya. Jadi beda, kalau ini semakin darat semakin tinggi, kalau ini semakin darat semakin ke 0. Kemudian yang terakhir ini kita condition. Condition ini posisinya ada Spatial Analysis Tools, kondisional, kemudian ini kita masukkan, ya. Ini saya balik. Nah, kemudian di sini ini ada inputnya ada 2 kali ya, 2 kali. Jadi input rasternya ini ke sini, ini sebagai input conditional raster, kemudian yang kedua sebagai input true raster or content value. Nah, ini kemudian di sini kita buka di con, ini ada expression. Expression ini perlu jangan sampai lupa, karena kalau expression ini ketinggalan kita akan tidak bisa. Ini lebih besar sama dengan 0. Oke. Setelah di running ini hasilnya. Jika ingin otomatis, kita setting bahwa ini sebagai model parameter, kemudian slope, kemudian maksimum ini, kemudian ini juga sebagai model parameter, pangkat sepertiga, resolusi spasial, kemudian tinggi genangan di pantai, kemudian garis pantai ini, ketinggian ini juga sebagai model parameter, dan terakhir output sebagai model parameter. Kita save. Sekarang kita coba model parameternya, kita buka di add tsunami ini. Ini modelnya kita keluarkan. Nah, ini koefisien kekasaran sudah masuk, slope sudah masuk, ini maksimumnya. Kemudian kita coba di sini, ini jika 15 meter, kemudian resolusi spasialnya tetap tinggi genangan di pantai 15, kemudian garis pantainya sudah, ketinggian ini 15, kemudian kita oke. Ini hasilnya. Coba saya beri warna yang berbeda. Nah, ini yang 15, ini yang hitam 10, ini yang 15. Kalau saya taruh di bawahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.